Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamales Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu apa itu fasilitasi, apa tujuan kita belajar fasilitasi, mengapa fasilitasi itu penting, dan apa peran seorang fasilitator. Pertama, apa itu fasilitasi? Fasilitasi adalah proses membantu suatu kelompok agar kegiatan diskusi, belajar atau kerjasama dapat berjalan dengan baik, terarah, dan efektif. Fasilitasi tidak bertujuan untuk memberikan jawaban atau menentukan keputusan, tetapi membantu jalannya proses supaya setiap anggota dapat terlibat secara aktif. Dengan kata lain, fasilitasi berfokus pada bagaimana diskusi berlangsung, bukan pada apa hasil akhirnya. Melalui fasilitasi, komunikasi antar anggota kelompok menjadi lebih teratur sehingga tujuan bersama lebih mudah dicapai. Nah, yang kedua, apa tujuan kita belajar fasilitasi? Tujuan belajar fasilitasi adalah agar kita mampu mengelola diskusi atau kerja kelompok secara tertib dan produktif. Dengan mempelajari fasilitasi, kita berlatih untuk mendengarkan pendapat orang lain, mengatur alur pembahasan, serta mendorong partisipasi semua anggota kelompok. Selain itu, fasilitasi juga membantu kita untuk terbiasa mengambil keputusan secara bersama-sama, bukan secara sepihak. Nah, oleh karena itu, belajar fasilitasi penting untuk membentuk sikap kerjasama, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan kemampuan komunikasi yang baik. Ketiga, mengapa fasilitasi itu penting? Fasilitasi menjadi penting karena dalam kerja kelompok sering muncul berbagai permasalahan, seperti diskusi yang tidak terarah, dominasi oleh beberapa orang saja, atau perbedaan pendapat yang berujung konflik. Tanpa fasilitasi, diskusi cenderung berjalan tidak efektif dan tujuan kegiatan sulit tercapai. Sebaliknya, dengan adanya fasilitasi, diskusi dapat berjalan lebih tertib. Setiap anggota memperoleh kesempatan untuk berbicara dan permasalahan dapat dibahas secara sistematis. Fasilitasi juga membantu menciptakan suasana yang kondusif sehingga kelompok dapat bekerja sama dengan lebih baik. Dengan demikian, fasilitasi penting untuk menjaga kualitas proses diskusi dan kerja kelompok. Nah, yang keempat, apa peran seorang fasilitator? Fasilitator adalah orang yang menjalankan proses fasilitasi. Peran fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pengelola jalannya kegiatan kelompok. Nah, seorang fasilitator bertugas mengatur alur diskusi, menjaga suasana tetap kondusif, memberi kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat, serta bersikap netral dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Nah, selain itu, fasilitator juga membantu kelompok dalam merangkum hasil pembahasan dan mengarahkan kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan peran tersebut, fasilitator memastikan bahwa proses diskusi berjalan efektif dan semua anggota merasa dihargai. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, fasilitasi merupakan proses membantu jalannya diskusi atau kerja kelompok agar lebih terarah dan efektif. Nah, tujuan belajar fasilitasi adalah untuk melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama.
Nah, fasilitasi penting karena membantu mengatasi berbagai hambatan dalam kerja kelompok, sedangkan fasilitator berperan sebagai pengelola proses diskusi agar semua anggota dapat terlibat secara aktif dan tujuan bersama dapat tercapai. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fasilitasi dan fasilitator. Semoga bermanfaat. Bye-bye.